senang bersama Tuhan. Terima kasih Pak Petrus, sehingga saya Pendeta Julius Ishak bersama Rubin Adi kami membangun jemaat di Indonesia, Tasikmalaya, Bandung, Jakarta dan seterusnya. Juga saudara hari ini saya boleh berada di antara saudara sekalian. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul sederhana, tetapi merupakan inti: berhasil atau beruntung. Berhasil itu lebih banyak kita yang berjuang. Beruntung apabila Tuhan berjuang mendampingi kita. Saudara-saudara, banyak orang di atas muka bumi ini senang sekali menjadi orang yang berhasil. Itu dambaan orang. Pengajaran manusia pada umumnya, saudara sekalian, sekolah yang pintar ya nak. Kalau nggak pintar nanti jadi supir taksi. Tapi kalau pintar uangnya banyak. Maaf saya katakan ini ajaran nenek tua yang sesat. Kenapa? Sebab kita nomor satu, kamu jadi supir taksi, nutukin anak kita. Nomor dua, kalau kita memberkati, berkatnya bukan seperti yang Tuhan katakan. Jadi konsep dari kecil sampai besar berhasil. Saya tadi mau khotbah yang lain, tapi saya lihat saudara Andi menyerahkan anak seluruh keluarga. Saya berubah menjadi ini, sebab saya ke belakang lagi, berhasil atau beruntung. Sebenarnya saudara sekalian, tujuan hidup kita itu sesuai dengan Yesaya 43 ayat yang ke-7, itu saudara sekalian, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, yang juga kujadikan. Di anak-anak kita semua itu dibentuk untuk, kita dibentuk untuk, semua dibentuk untuk kemuliaan Tuhan. Ini tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah. Banyak manusia lupa kalau dia lahir kemudian besar jadi orang pintar, banyak duit, dia menentukan tujuan hidup dia sendiri. Kalau pabrik mobil saudara sekalian, Holden dari Australia, itu membuat mobil, maka buku petunjuk yang terbaik mesti dibikin oleh pabrik Holden. Ketika Tuhan menciptakan manusia, buku petunjuk yang terbaik adalah Alkitab. Menyimpang dari ini, maka kita akan banyak masalah, kesulitan, bencana, bahkan kebinasaan. Sebab itu saudara, tujuan hidup itu bukan kita yang menentukan, tapi telah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian saudara sekalian, dalam hidup orang sehari-hari, maka orang lebih mengutamakan hidup dengan konsep pribadinya, merasa pikirannya di atas segala-galanya, dan menetapkan tujuan hidupnya. Dan tujuan hidup manusia itu selalu kebanyakan berhasil. Kita bisa baca ayat dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang tertanam atau ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil? Angkat tangan. Siapa yang mau berhasil? Angkat tangan. Puji Tuhan. Daud ini menulis sebagai satu pujaan kepada Tuhan, dan kalau orang melakukan ini, betul-betul orang berhasil, saudara. Tetapi sebagai manusia duniawi, kita dilingkupi oleh orang dunia di mana-mana terlalu banyak. Konsep berhasil ini, saudara sekalian, diterapkan secara keliru oleh banyak orang-orang percaya.
Kenapa? Sebab kalau melihat di sekeliling kita berhasil itu adalah money, fame, and power. Ini yang dikejar oleh manusia sekeliling kita, sehingga kita juga berpikir orang berhasil itu kalau punya uang, kemasyhuran, dan kuasa. Padahal Tuhan berkata kerajaan surga bukan soal makan, minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Jadi konsep dunia sama sekali berbeda. Itu sebabnya Daud itu, saudara sekalian, hidup mudanya, hidup rohaninya luar biasa. Tetapi fase kedua kehidupannya adalah dia berhasil, dia besar, dia kaya, dia mulia. Dan akhirnya dia jatuh. Itu yang menyebabkan saudara sekalian kutuk Allah menimpa dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10 dan 11. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Dan engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang Set, orang Het itu untuk menjadi istri. Setelah dia berhasil, dia tepuk dada. Dia menjadi sombong. Lalu kemudian menghitung tentara. Berapa pasukan berkuda itu? Berapa banyak orang yang menjadi tentara? Sementara dia begitu bangga, datanglah malaikat membunuh pedangnya, akan membunuh Daud. Hanya oleh kemurahan Allah dia hanya diampuni. Lain peristiwa dia tepuk dada, angkatan bersenjatanya berperang melawan musuh. Dia jalan-jalan di atas kota, kipas-kipas cari Hawa. Ketika dia cari Hawa, goyang-goyang terus kan dia lihat ke jauh, dia bangga dengan negerinya. Tapi dia lihat ke bawah, Hawa ada di bawah. Dia tanya siapa, istri siapa? Ambil. Suaminya di mana? Lagi perang. Beritahukan kepada panglima perang di sana. Pasang suaminya paling depan supaya dia mati terbunuh. Istrinya dia. Apa kata Tuhan? Pedang tidak akan mundur selama-lamanya. Perang terbesar di dalam dada manusia. Ketakutan, kegelisahan, tidak ada damai sejahtera. Sekalipun harta berlimpah-limpah, semuanya cukup. Tapi kalau perang itu juga, apalagi perang nyata, pedang tidak akan mundur selama-lamanya. Saya lihat kehidupan Daud tidak pernah berhenti. Kalau dia punya masalah, dia lihat masalah. Dia punya masalah, dia berpikir, dia menguatkan tenaganya, fight sendiri, jago dia. Dan dia menang. Tapi pedang itu tidak akan mundur. Itu sebabnya sampai hari ini saya berpikir-pikir Daud, Goliat. Tapi hari ini sudah Daud itu berubah menjadi Benyamin Netanyahu. Benyamin negeri Israel. Goliat itu berubah menjadi Abbas dari Palestina. Dan kalau saya sudah pergi ke Israel berkali-kali, saya mesti lewat ke lembah Yisrael. Satu padang yang luas sekali, dan dikatakan perang Armageddon akan terjadi di lembah Yisrael. Saudara-saudara, saya membayangkan gara-gara Israel dan Palestina, Daud dan Goliat. Nanti si Israel manggil teman-temannya Amerika, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, kayak zaman Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu. Demikian juga sekali Israel panggil Arab, Libya, Lebanon, Pakistan, Turki, dan semua kumpul. Dunia dikumpulkan di lembah Yisrael, tarung dan bom jatuh, atom hidrogen, dan di sana kehancuran dunia. Pedang tidak akan undur selama-lamanya.
Lalu kemudian kata firman Tuhan tadi dalam ayat yang berikutnya, ayat yang bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan mata dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Malapetaka ada di dalam keluarga. Dan itu mulai kata Tamar si cantik yang memakai baju kurung, saudara, menarik hati kakak tirinya, lalu menjinahi dia. Dari situ tidak pernah berhenti lagi. Kakak kandungnya Tamar membunuh kakaknya dari istri yang lain, dan kemudian bunuh-membunuh berbalas-balasan. Oh, dari percabulan persudalan itu, sudah sekalian, tidak ada damai. Bagaimana orang berhasil? Dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, kalau orang berhasil itu dia tidak kumpulkan daerah-daerah, dia bikin kolam-kolam, tanah-tanah yang luas, dia kumpulkan biduan-biduan, dia kumpulkan biduan nikah. Khotbah pasal 2 adanya paling menyenangkan anak manusia yaitu banyak undi. Sekarang kalau setiap laki-laki yang tidak takut akan Allah, uangnya banyak, kemana? Itu sebabnya sekarang kita jangan berpikir tentang berhasil, harus berpikir tentang beruntung. Sebab kalau kita melihat masalah, kita fight, kita hadapi, ya kalau kita menang, kalau kita kalah, kita hancur. Tetapi tidak ada damai sejahtera, pedang tidak undur sampai selama-lamanya, dan kacau balau dalam keluarga di rumah tangga kita akan menjadi sangat-sangat nyata, saudara sekalian. Saya sarankan sesuatu yang lain, yaitu Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sini mulai dikatakan beruntung. Beruntung itu seperti kata pepatah, manusia punya bisa, Allah punya kuasa. Manusia merancangkan, Allah menentukan. Soal menentukan itu dari Allah. Seringkali kita lupa itu, saudara sekalian. Ayat 8 kita baca lebih jelas lagi. Jangan kau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau cuma berhasil, godaan datang, kuntilanak datang, maka engkau akan sujud menyembah kepadanya. Juga wanita yang cantik akan datang gondoruo, saudara sekalian, ambruk dia. Tapi kalau beruntung, kuntilanak boleh datang, gondoruo boleh datang, Allah mengirimkan malaikat mendampingi dia, sehingga dia akan beruntung. Beruntung lebih banyak di tangan Allah. Berhasil lebih banyak kita fight, kita berjuang. Nah, di sini kita melihat Yosua luar biasa, saudara sekalian. Dia ini bukan saja berhasil, tapi beruntung. Perlu saya ingatkan, Yosua itu nama dalam bahasa Ibrani dari Perjanjian Lama. Kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, bahasa Greka, Yunani, itu disebut Yesus. Matius 1 ayat 21-23, dialah yang akan menyelamatkan kaumnya, dialah yang akan menjadi selamat.
Dialah Mesias yang dijanjikan, bahwa keturunan manusia akan dapat meremukkan kepala ular. Mesias itu didantikan oleh 3 agama besar di dunia. Agama di dunia itu cuma 2 macam. Satu, agama buatan manusia. Kalau menurut pandangan Islam itu disebut agama ardi, yang berasal dari bumi, diciptakan oleh pintar bijaksananya manusia. Tapi menurut ajaran agama Islam, maka saudara sekalian, agama yang benar itu cuma ada 3. Sebab kitab-kitabnya diturunkan dari surga. Itu pembagiannya. Agama samawi atau agama surga itu kata mereka 3, yaitu yang paling tua agama Yahudi, Judaism. Mereka percaya kepada kitab Taurat, kitab Nabi, dan kitab Zabur, yaitu kitab Mazmur. Yang kedua agama Kristen katanya. Karena selain percaya kepada kitab perjanjian lama itu, mereka juga percayakan perjanjian baru, kitab Injil. Itu menantikan Mesias. Dan yang ketiga adalah agama Islam katanya. Sebab kami juga menantikan Mesias itu. Jadi di situ agak kacau mereka. Mereka bilang Mesias itu wujudnya sudah datang, wujudnya Muhammad, Nabi akhir di zaman. Tapi juga dalam Al-Quran dikatakan dalam juz 3 surat 3 Ali Imran 45, Isa ibnu Maryam, artinya Isa anak Maria itu berkuasa dunia dan akhirat. Itu tertulis dalam kitab hadis, dikatakan bahwa pada hari kiamat Isa ibnu Maryam atau Isa Yesus anak Maria itu akan turun menjadi hakim alam dunia. Pada waktu itu barangkali dia lebih dari 6.500 miliar, 6.500 juta manusia di atas muka bumi dihakimi oleh satu Mesias, Yesus itu. Saya pikir-pikir ini apa nggak salah? Tadi katanya Nabi akhir zaman itu adalah Muhammad, tapi pada waktu dihukum pada hari kiamat, Isa pula disebutnya. Gaius Tabun, satu orang pajak, saudara sekalian, korupsi begitu rupa, diadili berpuluh-puluh tahun oleh banyak hakim, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Bisakah saudara membayangkan seorang yang turun menjadi hakim alam dunia, mengadili lebih dari 6.500 juta manusia pada saat Yesus datang? Itu diakui dalam kitab hadis, itu diakui dalam kitab Al-Quran. Jadi ada kebingungan. Tapi saya percaya pada waktu Yesus datang, maka orang Yahudi berkata, Mesias sedang datang. Yesus datang kembali. Kalau saya tentang umat Islam bilang Imam Mahdi sudah datang. Lalu orang Jawa bilang Ratu Adil sampun rawuh sakmenika. Sinten Ratu Adil? Inggih Gusti Yesus Kristus menika. Siapa Ratu Adil itu? Adalah Yesus. Nanti semua mata tertuju kepada dia. Nah ini Yosua berkata jangan belok kiri, jangan belok kanan, tertuju terus kepada dia. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah Alfa, dialah Omega. Itu huruf Greka yang pertama itu Alfa, huruf A-nya. Greka itu berkata huruf akhirnya itu adalah Alfa dan Omega. Saya baca dalam bahasa Arab, dialah Alif dan dialah Ya. Alif itu huruf Arab yang pertama itu Alif, dan Ya itu sudah sekalian adalah huruf Arab terakhir. Di Al-Quran, di Alkitab, di mana-mana dialah Alif dan Ya. Tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 8.
Di sana dikatakan demikian. Bilangan 14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dua orang ini yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Next. Dia merobek bajunya. Kenapa? Terus. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Terus, jika Tuhan berkenan kepada kita, kalau kita hidup kudus, kalau kita betul-betul berjalan dengan kehendak Allah, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini optimis. Tapi berbeda antara optimis dan iman. Kalau orang pintar sekolah, orang pasti lebih percaya diri, self-confidence. Saya ingatkan, self-confidence memang positif. Self-confidence memang baik, cuma sumber kekuatannya adalah power seorang anak manusia, jiwa pusat. Tetapi kalau kita sudah beriman, itu bukan jiwa, roh kita. Manusia itu makhluk tritunggal, punya badan, punya jiwa, punya roh. Pada waktu Allah menciptakan kita, dibentuknya pertama badan semua, lalu kemudian Dia menghembuskan napas. Kejadian 2 ayat 7. Jadilah manusia makhluk yang hidup. Jadi kita itu dihidupkan oleh roh Allah. Tubuh bersarang di perut. Coba kalau nggak makan 3 hari, lemes. Tapi lebih penting daripada makan pakai ini tentang jiwa kita. Makanya jiwa kita bersarang di sini. Our mind, our soul is there. Makanya orang kalau nggak punya duit pasti galau-galau kepala. Tapi kalau orang berbahagia, syukur, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Dulu kan sudah pernah pacaran berapa? Ya Andi dulu waktu pacaran gimana? Kalau yang satu bilang I love you, yang lain berkata I do love you. I love you too. Yang gemetar kan? Kalau belum ada jawaban gemetar negatif, kalau sudah ada jawaban gemetar positif, ya kan? Jangan pura-pura dong, banyak yang sudah pacaran. Ini hati kita pusat hidup. Hati itu adalah tempat duduknya roh kita. Kalau roh kita itu duduk dengan baik, kita kuat, kita sehat. Saya mengikuti Tuhan 60 tahun. Saya berusia 76 tahun selesai. Saya sudah pergi 47 negara di dunia ini mengabarkan Injil. Kalau kita jujur, terus benar sesuai seperti sabda Tuhan, badan itu sehat sudah. Tapi kalau kita suka nipu, tidak jujur, tidak benar, menyimpang dari firman Allah, orang Bandung bilang jantungan, artinya jantungnya goyang terus. Dan pasti kalau jantungan, matinya pasti sakit jantung. Karena itu saudara kita mesti tidak boleh ke kiri kanan, melainkan seperti Yosua ini saudara sekalian. Maka senantiasa matanya tertuju kepada Tuhan. Dan di situ saudara sekalian kalau dia punya masalah, hatinya, pikirannya tidak tertuju kepada masalah. Hati dan pikirannya sudah dibentuk karena dia setia mengiring Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kalau punya masalah, maka dia pandang Allah lebih dari masalah. Tapi orang modern kan nggak gitu. Ayo sekolah pinter, fight. Kalau nggak pinter, gimana? Cari duit banyak, sebab uang bisa menyelesaikan masalah. Pinter bisa menyelesaikan masalah. Jarang menentukan. Allah menyelesaikan masalah bersama kita.
Kenapa kita minim sekali berbicara tentang penyertaan Allah dalam hidup kita? Kalau kita melihat Yosua yang selalu melihat Allah, God is greater than any problem you have. Tidak lihat masalahnya untuk berperang dengan kekuatan musuh. Ini cara orang modern. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1, 2, dan 3, ini baik sekali buat Andi. Hendaklah engkau dan anak cucumu. Jadi kalau membimbing itu kita perhatikan bagaimana kita membuat supaya diri kita, anak kita, dan cucu kita takut akan Allah. Takut akan Allah itu bukan pintar. Kalau Islam menyebutnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semacam perasaan takut yang dalam di dada kita. Bukan saja takut karena takut dibunuh, tapi karena kita mengasihi Dia. Kasih yang besar. Rasa takut itu oleh karena hormat yang besar. Itu mesti ada dulu dalam dada. Jangan mengajarkan kepala dulu Tuhan Yesus, anak Allah. Anak kecil tidak mengerti. Nah, rahasianya takut akan Allah itu diajarkan dalam keluarga. Saya dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya selalu berdoa bersama istri, lebih dulu bersama berdoa. Kalau sudah kita adakan persekutuan doa sekeluarga, tumpang tangan. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Petrus. Sebab kepada kita bukan diberi roh ketakutan seperti ini, tapi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Siapa mau keluarnya punya roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Rohnya di sendiri harus takut akan Allah. Dan kemudian disalurkan kepada anaknya melalui penumpang tangan secara luar biasa. Itu namanya transfer spirit, saudara. Bukan suruh anak belajar sekolah minggu, bapaknya kagak ke gereja. Bukan guru sekolah minggu mengajar nomor 1 takut kepada Tuhan. Tapi ketika orang tuanya dilihat oleh anaknya, nomor 1 toko dibuka, bukan Tuhan, toko cian mani lu. Nomor 1 doa itu ajaran sekolah minggu, benar sekolah minggu. Tapi anaknya melihat praktek mamanya, nomor 1 dapur hujan. Maaf, lalu jiwa dan roh anak itu menjadi juling. Satu diajarkan Tuhan, sini kok toko. Satu diajarkan takut akan Allah, ya doa di sini kok dapur yang utama. Sudah tahu juling? Juling itu gini. Ini juling. Orang kalau juling itu penglihatannya jadi pecah dua. Saya lihat Pak Petrus itu 2 ya. Yang mana sih benar itu? Gimana? Ada 2. Nah, pandangan jiwa dan rohmu menjadi 2 dalam segala hal. Dan kalau orang yang pandangnya tidak fokus, dia selalu memilih yang mana. Selagi dia berpikir dan menimbang-nimbang, orang lain mendahului rezekinya diambil. Itu sebabnya orang yang tidak fokus itu rohaninya juling, keputusannya lambat, rezeki pun terlambat. Tapi kalau kita fokus benar kepada Tuhan, maka rezeki itu luar biasa. Sebab yang mendatangkan rezeki itu bukan cuma kita, tetapi sudah sekarang ada Tuhan mendampingi kita. Coba kita lihat Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Dia yang selalu memandang Tuhan, apa yang dibuat oleh Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang yang terhunus di tangan. Yosua mendekatinya dan bertanya, kawankah atau lawan? Mencelakakan atau memberkati aku?
Jawabnya, bukan lawan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujud. Sujudlah Yosua dengan muka ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba-Mu? Yang datang itu kiriman Tuhan, pendampingan dari Tuhan, bukan malaikat, penghulu malaikat. Kenapa penghulu malaikat? Sebab imannya itu fokus sekali. Kalau iman tapi kurang fokus, itu namanya malaikat aja yang diutus. Tapi kalau imannya kacau, iblis yang datang. Gimana? Yosua ini fokus. Malaikat datang, penghulu malaikat, jenderalnya malaikat. Lalu dia berkata, anggalkan kasutmu dari kaki, sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Tinggalkan gaya hidupmu, cara hidupmu yang lama. Tinggalkan pandangan hidupmu yang lama. Apa pandangan hidupmu yang lama? Selalu berpikir ini berhasil kalau kita pintar. Hati ini lebih dari kepala. Takut akan Allah kita mulai, baru kemudian pintar mengerti firman Allah. Itu Ulangan 6 ayat 1-3. Bagian kedua, lakukanlah dengan setia. Bagian ketiga. Jadi nomor 1, hati ini takut akan Allah. Adakah saudara orang Kristen yang takut akan Allah? Adakah seorang yang beragama Kristen? Perlu dijawab. Jawabannya, adakah engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Kristen bukan agama. Christianity is not a religion, but a relation. Pertanyaanku, what about your relation with Jesus? Your God. Kalau cuma kita agama Kristen, saya beritahukan, agama Kristen itu mengajarkan firman Allah Tritunggal, artinya Allah Bapa di surga. Di surga itu yang disebut Allahu Akbar. Nah, Allah itu juga disembah orang Tionghoa Tian Pong. Tian itu langit atau surga. Pong itu yang besar, yang berkuasa. Ya, Pong itu besar, Cekong besar, Kongcok besar, Tua Ekong besar, Wan Pong besar, ya, King Pong besar. Nah sekali kalau Tian Kong, Tian itu di surga, Kong penguasa yang paling besar di surga, itu yang disebut Allah Bapa. Tapi kemudian dalam Yeremia pasal 31 Tuhan berkata, aku akan mengganti perjanjian lama ini. Sebab perjanjian lama sudah kau langgar, tidak kau taati. Aku akan memberikan satu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dosa hukum mati kabeh gitu. Mati semua. Tapi perjanjian baru inilah yang kuajarkan padamu, aku akan mengampuni segala dosa-dosa. Wah, luar biasa. Itu 7 abad sebelum Yesus lahir, Tuhan akan mengganti dengan perjanjian baru, perjanjian kasih. Makanya itu Taurat itu penting, merupakan disiplin. Tapi kasih itu penting lebih daripada disiplin adalah kasih. Makanya Tuhan menciptakan papa mama, namanya papanya Andi, ya. Itu lama disiplin bagus, tapi kemudian ibunya itu namanya Andi itu harus lebih banyak pegang Injil. Laki-laki dan perempuan disiplin dan kemudian kasih sayang, ketegasan dan kelembutan. Taurat dan Injil must be balanced in your life.
Kalau terlalu keras, anaknya jadi blow on. Kalau terlalu sayang, anaknya jadi kolokan, manja. Makanya orang Jawa itu banyak pada ini. Mangan orang mangan asal kumpul. Apa makan kumpul itu penting sekali. Tapi saya lihat orang Batak, seandainya dijawakan, kumpul orang kumpul asal mangan, fight. Tapi orang yang takut akan Allah, dua-duanya must be balanced in our life. Okay? Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan Yosua sungguh-sungguh memegang ini. Malaikat mendampingi kita. Kalau kita dekat dengan Allah, segala hal itu menjadi besar. Nah, kita semua adalah orang beriman. Pasti. Tapi iman kalau menurut saya ada 4 langkah. Yang pertama adalah iman yang mendatangkan keselamatan. Percayalah akan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kita sudah percaya, kita sudah selamat. Salvation, oke. Tapi yang kedua, saudara sekalian, iman yang mendatangkan kekudusan. Ini lubang segala berkat dan lubang segala mujizat. Iman yang mendatangkan kekudusan. Jangan cuma iman saja, adakah hidup kita kudus? Taat akan firman Tuhan. Kalau kita sudah sampai iman kekudusan, rasanya Tuhan itu jadi sahabat karib kita. My best friend is Jesus Christ, our Lord. Nah, kalau teman kita, Yesus namanya, kita berjalan bersama dengan dia dalam kekudusan. Dia jadi sahabat kita. Kalau kita punya teman Jokowi saja, bangganya bukan main. Di gereja kami ada seorang pendeta namanya Joko Prihanto dari Solo. Badannya sama, lemah lembutnya kayak Jokowi. Saya lihat dia, seandainya Joko Prihanto ini menjadi sahabat karib dari Jokowi, saudara sekalian, aku juga kecipratan untungnya karena dia adalah salah satu pendeta gereja kami. Oh, kalau Joko Prihanto is the best friend of Joko Widodo, apa yang kita mesti pikirkan? Kalau ada hidup kudus dalam Tuhan, tembus benteng kedua, hidup kudus bersama Yesus. Yesus adalah your best friend, koncomu. Tapi maaf, banyak orang Kristen aja tidak terus meneruskan imannya sampai tembus iman tingkat kedua ini. Tapi kalau dia bertubuh seperti Yosua, pandang Yesus sungguh-sungguh, maka Tuhan akan kirimkan malaikat mendampingi dia, sehingga tidak terus terbentuk iman yang lebih tinggi, yaitu iman yang menghasilkan cara berpikir kita, possibility thinking, berpikir segala satu bersama Tuhan bisa. Itu pikiran Yosua dan Kaleb. Musuh yang ditantang itu besar kayak raksasa. Orang Israel kecil-kecil seperti belalang, kita akan menghabis ditelan oleh mereka. Tapi Yosua dan Kaleb tidak. Kalau Allah bersuka kita, dia akan berikan itu negeri kepada kita. Apa dia ilmu jiwa? Apa dia psikologi? Robert Schuller, di mana saya pernah berdoa dalam gereja Crystal Cathedral di LA, itu kristal gereja kata lulus sekarang. Saya bersama istri kagum. Tapi 10 tahun sebelum dia jatuh, pendeta-pendeta di Amerika ribu-ribu, Robert Schuller tidak mengajarkan Alkitab lagi. Dia mengatakan percaya diri, self-confidence. Akhirnya lama-lama overconfidence. Lalu kemudian saudara sekalian gerejanya dijual. Miskinlah dia. Tidak bisa lagi bicara soal
self confidence oleh karena duitnya udah kagak ada tuh. Yogi Tok 6 bulan yang lalu saya ke Korea. Waktu Niko Harjo dilantik jadi dokter, saya mengantarkan sebab saya dari majelis pembina dari Jakarta se-Indonesia. Anak buah kita dapat gelar dokter. Tidak lagi bertemu dengan Yogi Tok. Kong Hee dari Singapura nomor bergelimpangan susah. Di Surabaya ada gereja besar, gerejanya 17.000 seats, jemaatnya 30.000. Saya sendiri berkhotbah di sana. Sekarang tidak ada lagi. Gone with the wind. Malah diusir sama anaknya, tidak boleh lagi bermain. Kenapa? Sebab kalau sudah berhasil nyanyi gaya kedua begitu, bukan gaya firman Allah. Kalau kita berhasil dalam firman Allah, kita akan terus iman ketiga, possibility thinking. Segala sesuatu possible. Bukan kata-kata dulu impossible, but possible. With God, everything will be possible. Itu perasaan timbul ketika kita benar-benar menjadi sahabat Yesus. Kalau saya menjadi sahabat Jokowi, segala sesuatu di Indonesia bisa terjadi karena Jokowi, Tuhan Jokowi. Apalagi kalau Allah menjadi sahabatmu, segala sesuatu akan terjadi. Possibility thinking. Terus berjalan bersama Allah dalam keputusan. Possibility thinking. Lalu tingkat yang keempat, iman yang menghasilkan mujizat, miracles. 60 tahun saya melayani Tuhan Yesus. Dari umur 16 tahun saya tobat baptis, 6 bulan kemudian saya terus bercerita tentang Yesus. Sampai tua ini. Belum pernah berhenti. Sampai Tuhan panggil saya kembali. Tuhan bersumpah anak cucumu perkasa. Tuhan bersumpah didampingi dengan mereka. Kita tahu dalam kitab Injil Matius pasal 4, Tuhan Yesus diuji, dicobai oleh iblis. Betul? Jadi karena roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Apa nomor satu dicari orang? Makanan. Siap. Jadi kalau boleh disuruh batu pun jadi roti. Tapi bersandar sama iblis. Hukum. Apa Tuhan jawab? Bahwa manusia ada tertulis. Manusia tidak hidup hanya oleh roti, tapi dari firman Allah. Firman Allah more. Cari makan perlu, tapi firman Allah lebih harus lebih. Yang kedua, naik di atas punggung bait Allah, loncat ke bawah. Pasti ada malaikat menatang engkau. Loncatlah, buktikan kau anak Allah. Kalau Yesus meloncat, jago, sombong, dia berkalah. Ketipu sama iblis, taat sama iblis. Tapi dia tidak ketipu. Ada tertulis. Jangan kau mencobai Allah Tuhan. Yang ketiga, lihatlah dunia ini hebat, indah. Saya kalau di Jakarta lihat ibu-ibu terus dari mall-mall satu, mall-mall lain, terus dari Mall of Indonesia sampai Mall Gajah Mada, Mall dan semuanya sudah. Akhirnya mencari Mangga Dua, semua akan kuberikan kepadamu asal kau sujud menyembah aku. Yang ketiga di keinginan mata ini, tidak tobat-tobat sosial. Tapi kalau firman Tuhan ada tertulis, sembahlah Tuhan. 3 kali dikatakan ada tertulis. Kalau saja tidak menyimpang ke kiri ke kanan seperti Yosua, sebab Yosua itu Yesus itu sama. Orang-orang saksi Yehova membacanya Yosua Hamasiah. Yesus bahasa Ibrani, Yosua bahasa Ibrani, Yesus bahasa Greka.
Apa bedanya Abraham dan Ibrahim? Yesus itu adalah Yosua, orang yang paling bergantung kepada Allah. Maka kalau dia bergantung kepada Allah, lihat ayat berikutnya 4:11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Saudara mau berjuang, bergumul dengan pintar, dengan hebat, dengan rajinmu sendiri, itu berkatnya natural, alamiah. Pernahkah saudara menekuni firman Tuhan supaya hidup ini supra alamiah? Bukan cuma berhasil itu sampai di pintu kubur, tapi supra alamiah. Beruntung itu fungsi Allah dalam hidup kita dahsyat. Kalau kita memandang Allah, dia kirimkan malaikat. Yosua susah-susah apa mengalahkan Yeriko? Saya sudah 8 kali lihat Yeriko, temboknya itu. Itu tebalnya sudah sekalian kira-kira 3 meter atau 3,5 meter. So di atasnya bisa jalan kereta. Itu pun bisa lihat tembok Yeriko itu digali di bawah sana. Sebelum Yeriko itu diuruk-uruk, perang, diuruk lagi sampai terkubur di bawah tanah temboknya itu. Tembok setebal itu siapa yang bisa mengalahkan perang zaman dulu pakai panah, pakai tombak. Tapi kalau malaikat menyertai, luar biasa. Apa yang dibuat 7 hari itu di tembok Yeriko sehari sekali, tapi hari yang ke-7 itu 7 kali. Jadi 6 kali 1 plus 6 kali plus hari yang ke-7 7 kali 13 kali. Bagi orang dunia sial yang ke-13 yang sial bisa beruntung. Saya dipindahkan dari Surabaya masuk ke Tasikmalaya ketika berusia 29 tahun, dan gerejanya nomornya Jalan Citapen 13. Kalau menurut dunia tidak bagus Citapen, kalau koinnya Citapen malah ya, itu artinya pergi berak. Citapen, ya, Citapen. Lalu 13 lagi, wah ini orang sial katanya. Tapi saya bilang, bersama Yesus aku menang. Hari ini saya dari gereja itu sudah membuka 47 cabang, dan bulan Maret akan 48 di Cilengsi, cabang kami. Teman kami yang terjauh di Nias 5 gereja. Dan bulan Juli kami akan menghabiskan gereja besar yang bisa buat minimal 600 orang bertingkat. Sekalian itu cabang kita yang di Nias yang kelima, ya, akan dihabiskan. Jadi sekalian nanti bulan Maret di Cilengsi cabang 48. Saya berdoa agar Roh Kudus menolong saya jangan mati sebelum 50. Waktu itu pernah dianyam anak buahnya angkat. Jadi sudah sekalian, penyertaan malaikat itu akan jadi yang luar biasa. Kalau cuma berhasil itu, you are the fighter. Tapi kalau beruntung, our God, Lord, is the biggest fighter for us. Dia kirim malaikat. Saya hidup bersama dia. Hari ini 76 tahun. Saya menikah 52 tahun. Istri saya ada, tapi kemarin masih jet lag. Hari ini dia ikut ke sini. Kami sudah honeymoon. First, second, third, will be the fourth. Ya, bersama Yesus. Dan sekarang saya tambahin sedikit, bukan soal anak, ya, suami istri ya. Siapa di sini suami istri suka bertengkar? Saya beritahukan, tetap teguh bersama Tuhan. Karena memang manusia itu sudah sekalian
suka, semangat daging itu membuat kita berkelahi. Tapi sekalipun kau bertengkar macam apa juga, jangan bercerai. Sebab saya sudah lihat di dunia ini tidak ada pernikahan yang cocok, nggak ada. Yang benar adalah dicocok-cocokkan, terus dicocok-cocokkan. Kalau nggak cocok, panggil Yesus. Yesus kirim malaikat, dicocok-cocokkan, lama-lama jadi cocok. Betul nggak? Jadi orang yang mengharap pernikahan itu kayak surga, dia ketemunya neraka. Tapi kalau semua berkata melewati neraka pun asal bersama Yesus dan malaikatnya. Sekalipun banyak cekcok, lama-lama cocok bersama. Jadi itu kita pertahankan terus. Nanti waktu muda itu suka berkelahi karena semangatnya berkelahinya tinggi. Tapi untung Tuhan baik, semangat cintanya juga tinggi. Habis cekcok siang hari, sore hari, malam hari cinta lagi. Nah itu Tuhan itu balance di situ. Nah, kenapa mesti sampai tua? Ini pengalaman orang tua. Kalau sudah tua itu sudah anak cucu semua pergi. Saya anak cucu seluruh keluarga jumlahnya 18 orang, cucunya 8. 5 di luar negeri sekalian, ada di Singapura, ada di sini Sydney sekalian. Ditinggal di Tasikmalaya cuma kakek sama nenek berdua. Kalau berdua ada masalah, ada kesulitan, kemana kita? Si istri bilang, tolong dong. Aku pikir manja lah, minta tolong. Tapi Roh Kudus bilang, apa salahnya memanjakan istri kita di masa tua? Pikir yang tahu. Apa salahnya memanjakan suamimu? Ya itu. Maka istri saya berbahagia, saya pun berbahagia. Saya berbahagia bukan karena istri saya baik. Saya berbahagia bukan suaminya baik. Kami berbahagia karena kami sadar manusia nggak ada yang baik. Yang baik itu Tuhan. Jadi mesti besar kasih dan pengampunan. Jadi kalau istri saya minta tolong gitu, kenapa? Ini urus racunnya nggak ada, dia bawa ke atas tangan itu udah lingung. Oh iya, enak kalau menolong. Saya juga tadi sore kancing bajunya itu tebel, mau bukainya aja nggak bisa, tolonglah. Dalam segala tolong menolong itu nanti akan lebih akrab sekali. Sebab Roh Kudus membisiki hati kita. Nanti malaikat mendampingi hidup kita. Kalau Tuhan Yesus saja didampingi oleh malaikat, siapa engkau? Tuhan Yesus sekarang mau lahir, malaikat datang. Disalib, malaikat datang. Dikubur, malaikat datang. Bangkit, malaikat datang. Siapa Anda tidak pernah berseru kepada Tuhan dan malaikat? Lalu kisah para rasul, demonstrasi malaikat. Kuasa Roh Kudus damping malaikat bekerja sama. Di mana Kau kudus, pasti malaikat ada. Lalu kemudian sampai kitab Wahyu, saya baca itu gembala sidang dari 7 jemaat disebutnya sebagai malaikat sidang. Kemudian terus sampai akhir Wahyu, malaikat kiamat, Yesus bersama malaikatnya. Yang saya heran orang Kristen sekarang tidak mencanangkan pelayanan Allah, pelayanan kita kepada Allah, ya, dengan yakin Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kian Tuhan Yesus sendiri. Allah di langit, di surga. Yesus Allah di bumi. Roh Kudus Allah di hati. Nah, orang-orang di seberang yang tidak peduli Tuhan Yesus, mereka punya Allah di surga, nggak bisa nyampe. Tapi kalau kita percaya Yesus,
Allah turun ke bumi. Tapi banyak orang Kristen dalam gereja semua sudah percaya Yesus Allah di bumi. Tapi kalau ditanya, sedangkan Roh Kudus hidup di dalam engkau, mengendalikan engkau sehingga hidup kudus di hadapan Tuhan. Roh Kudus diam di hatimu. Allah di sorga, Allah di bumi, Allah di hati. Rasa-rasa ada, rasa-rasa belum. Kalau belum, itu namanya Roh Kudus belum meyakinkan engkau. Roh Kudus hidup di dalam dirimu. Kalau dia belum meyakinkan engkau, maka sudah sekalian, Roh Kudus belum sungguh-sungguh berguna. Itu sebabnya yang maling tetap maling, yang bohong tetap bohong, yang korup tetap korup. Sebab Allah itu belum hidup di dalam rohmu. Tapi kalau dia hidup di dalam rohmu, maka kau sama sekali berubah, gaya hidupmu berubah, doamu berubah. Disitulah malaikat Tuhan menyertai engkau. Dan engkau bukan yang berhasil, tapi beruntung. Sekarang siapa mau seperti Daud berhasil? Itu. Tapi saya mau seperti Yosua, bukan sudah berhasil, tapi beruntung. Allah memberkati itu. Amin. Bangkit berdiri. Kita menyanyi. Aku mengasihi engkau Yesus. Cinta Yesus. Gini, fine. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau dengan segenap jiwaku, berenggan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, tujuan hidupku kemuliaan Tuhan adalah tujuan hidup. Tinggalkan tujuan yang lain. Hidup kita memuliakan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan yakin kita berkata bersama, menyanyikan dengan menghormati Allah. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
kepada Alkitab. Tujuan Allah menciptakan engkau supaya kita hidup memuliakan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat GKI Cir. Terima kasih Bapak Petrus keluar. Diserahkan semua dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat seluruh jemaat. Mulai hari ini kami berpikir, kalau kami hidup kudus, kami akan berpikir segala sesuatu mungkin. Dibalik dengan segala sesuatu mungkin akan terdapat mujizat Tuhan. Yehova Jireh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.